Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak semuanya. Gimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat semua dan tidak ada kekurangan apapun ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semua melindungi kita semuanya. Baik anak-anak, tadi di pertemuan Google Meeting Bapak sudah mengarahkan kepada kalian kaitannya dengan sistem periodik unsur. Ya, jadi dari tadi Bapak sudah kasih gambaran seperti apa tabel periodik unsur. Nah, ini ada beberapa tabel periodik unsur. Tadi juga Bapak sudah arahkan ke kalian. Kira-kira ketika kalian melihat tabel seperti ini, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang mungkin ada di benak kalian? Ya, yang pertama mungkin ada yang bertanya, Pak, kok itu warnanya ada beda-beda, ada yang warna ungu, ada yang warna biru, ada yang warna hijau, dan lain sebagainya. Kemudian, Pak, itu kok ada golongan, kemudian ada periode, kayak mana cara menentukan golongan dan periodenya. Terus mungkin juga ada yang nanya, Pak, kira-kira unsur yang ini, kenapa kok ada yang golongan A, kenapa kok ada yang golongan B? Terus ada yang lantanida, ada yang aktinida juga. Ya, nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan kita bahas pada materi kali ini, yaitu kaitannya dengan sistem periodik unsur. Ya, jadi dalam sistem periodik unsur itu ada yang disebut sebagai golongan, ada yang disebut sebagai periode. Cara membacanya gimana? Golongan itu yang secara horizontal, periode itu yang secara vertikal. Golongan ada golongan A dengan golongan B, ya, ada golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A dan seterusnya. Golongan B juga sama. Ya, cara membacanya gimana? Misalkan unsur Li, ini unsur Li, dia terletak di golongan 1A. Periodenya periode berapa? Periodenya periode 2. Kemudian golongan Si ini terletak di golongan berapa? Si terletak di golongan 4A, periodenya periode 3. Ya. Kemudian kalau misalkan Bapak nanya, di golongan 5B, periode 4 ada siapa? Jadi 5B periode 4. Nah, ini berarti ada vanadium. Oke. Nah, itu cara membaca tabel periodik unsur. Nah, sekarang kenapa kok bisa diletakkan dalam golongan dan periode? Oke. Kita lihat ini tadi ya, beberapa pertanyaan yang mungkin sama seperti kalian. Ya, pertanyaannya apa itu golongan, apa itu periode, gimana cara menentukan, terus mengapa warnanya beda-beda, kenapa cuma ada golongan A, golongan B, dan seterusnya. Nah, ini tabel periodik unsurnya tadi, ya. Nah, sekarang kita akan identifikasi ini yang golongan 1A. Contohnya ada hidrogen, litium. Bapak ambil contoh litium. Nomor atom 3, kalau kita konfigurasikan itu adalah He, 2He, 2S1. Kemudian natrium. Natrium nomor atom 11, kalau kita konfigurasikan itu 10Ne, 3S1. Kemudian kalau kalium kita konfigurasikan nomor atom 19 itu 18Ar, 4S1. Ini semuanya ada di golongan 1. Kira-kira satunya dilihat dari mana? Kalau kita lihat pola konfigurasinya, satunya itu terletak di sini nih. Nah, 1. Ini 1, ini 1. Oke, itu yang disebut sebagai elektron valensi. Nah, kemudian periodenya dari mana? Periodenya itu kalau litium ini periodenya 1, 2. Periode 2. Natrium periode 3, kalium periode berapa? Periode 4. Berarti kalau kita lihat kalium itu berada di periode 4. 4-nya dari mana? Diambil dari nilai ini. Ya. Jadi secara umum kalau kita buat gambarannya,
Jadi sebentar Bapak buat slide kosong dulu ya, kayaknya ketinggalan. Oke, jadi sistem periodic unsur tadi kan penentuannya ada dua ya. Ya, jadi sistem periodic unsur penentuannya itu ada dua. Sistem periodic unsur atau disingkat SPU. Ada yang bilang juga tabel periodic unsur. Ya, itu ada dua. Ada golongan, kemudian ada periode. Ya. Jadi penentuannya ada dua, ada golongan dan ada periode. Golongan itu berdasarkan atas jumlah elektron valensi. Sedangkan periode itu berdasarkan nilai bilangan kuantum utama atau BK kuantum utama yang terbesar. Ya, atau nilai, kalau bilangan kuantum utama itu kan lambangnya adalah N, atau nilai N yang terbesar. Ya. Nah, jumlah elektron itu elektron valensi yang bagaimana? Elektron valensi adalah elektron yang berada di kulit terluar atau di orbital terluar. Ya, golongan tadi kan ada dua tuh. Ada yang golongan A, ada juga yang golongan B. Yang golongan A ini konfigurasinya atau pola konfigurasinya itu terletak pada orbital S dan orbital NS plus NP. N di sini adalah bilangan kuantum utamanya yang terbesar atau yang paling gede. Kalau golongan B itu terletak di konfigurasinya itu NS plus N-1D. Ya, jadi pola konfigurasi elektron valensinya itu berada di NS N-1D. Maksudnya kayak mana? Contoh, misalkan Bapak ambil yang magnesium, nomor atomnya 12. Kalau kita konfigurasikan itu kan 10 Ne, kemudian 3 S2. Elektron valensi yang di mana? Oke, golongan A itu NS dengan NP, NS plus NP. Jadi yang terakhir di orbital terakhir adalah ini di 3S-nya. Ada berapa elektron? Ada 2 elektron valensi atau 2 EV, 2 elektron valensi. Elektron valensinya ini berada di orbital S. Kalau berada di orbital S berarti termasuk golongan A. Maka di sini golongannya adalah golongan 2A pakai angka Romawi. Kemudian periodenya, periode berapa? Periode itu dilihat dari nilai bilangan kuantum utama yang terbesar. Yang terbesar ini kan N-nya 3 nih. Berarti periodenya periode 3. Contoh lain. Misalkan Bapak ambil unsur fosfor dengan nomor atom 15. Kalau kita konfigurasikan itu 10 Ne, kemudian 3 S2, 3 P3. Nah, kita identifikasi jumlah elektron valensinya berapa. Elektron valensi berada di NS aja atau NS plus NP. Kalau NP aja nggak ada. Yang jelas NP-nya ini dia harus ditambahkan dengan yang di orbital S. Jadi ini S dengan P. S dengan P jumlahnya ada berapa? Ada 5 elektron valensi. Jadi karena ada 5 elektron valensi, maka dia berada di golongan berapa? Di golongan 5A pakai angka Romawi. Kenapa kok A? Karena elektron valensinya berada di orbital S dengan P. S dengan P. Periodenya periode
Nah, N terbesar itu ada di bilangan kuantum utamanya 3. Berarti periodenya periode 3. Nah, contoh lain, misalkan vanadium nomor atomnya 23. Vanadium dengan nomor atom 23 kalau kita konfigurasikan itu konfigurasinya adalah 10 Ne 18 Ar 18 Ar kemudian 4 S2 3D berapa ini? 23D3 4 S2 3D3 berarti elektron valensinya ada berapa? Ingat, pokoknya kalau berakhir di orbital D pasti dia adalah golongan B. Ya, orbital D golongan B. Cuman orbital D ini nggak sendiri, dia harus ditemani dengan S. Ya, makanya pola konfigurasinya adalah NS plus N-1D. Berarti N-1 N-nya ini maksudnya bilangan kuantum terbesar. Kalau di depannya 4S otomatis belakangnya 3D. Kalau depannya 5S maka belakangnya adalah 6 kalau depannya 5S baru berikutnya adalah 4D. Ya, makanya polanya adalah NS plus N-1D. Berapa elektron valensinya? Ini ada 2 tambah 3 berarti ada 5 elektron valensi. Ya, karena berada di golongan orbital D, S dengan D, maka berada di golongan 5B. 5B kemudian periodenya periode berapa? Periodenya adalah periode, ya periode itu kan berdasarkan nilai kuantum terbesar. Ini ada 4 dengan 3. 4 dengan 3. Siapa yang terbesar? Yang terbesar adalah yang nilainya 4. Berarti berada di periode 4. Ya, maka unsur vanadium ini terletak di golongan 5B dan periode 4. Oke. Nah, kita akan coba di ini nih. Ini sebenarnya tadinya kenapa Bapak buat seperti ini karena pengennya kita akan diskusi kelompok, tapi karena kita masih COVID ya, jadi kayaknya kita nggak bisa diskusi. Nanti kita diskusinya lewat meeting aja. Oke, kita ambil contoh nih. Germanium ya, dengan nomor atom 32. Germanium Ge nomor atomnya 32. Konfigurasinya adalah 18 Ar, oke, 4 S2, kemudian 3D10, sudah berapa nih? 30 ya. 3D10 berarti 4P2. Nah, elektron valensinya berapa coba kalau sudah seperti ini? Ayo. Nah, ingat ya, tadi kan untuk orbital untuk golongan A itu elektron valensinya kalau enggak S dengan P. S dengan P. Kalau golongan B itu elektron valensinya orbital S dengan D. Sekarang ini ada SDP. Nah, lo yang mana yang dipakai? Ya, tetap yang diambil adalah yang bilangan kuantum utama terbesar, yaitu di 4S dengan 4P gitu ya. Jadi elektron valensinya ada berapa? Elektron valensinya ada 4. Kalau elektron valensinya ada 4 karena di orbital S dan orbital P, maka dia berada di golongan 4A. Kemudian periodenya periode berapa? Periodenya adalah periode 3. Oke. Nah, kita ambil contoh lain. Misalkan dari sini kita ambil yang arsenik nomor atom 33. AS dengan nomor atom 33. Konfigurasinya gimana? 18 Ar, kemudian 4 S2, 3D10, 20, 30, berarti sisanya adalah 4P3. Ya, 4P3. Elektron valensinya mana? Elektron valensinya adalah yang di orbital terakhir. Berarti S dengan P. Karena kan di tingkat terakhir adalah tingkat energi ke-4. Ya, S dengan P. D-nya nggak ikut. Kalau P-nya nggak ada baru S dengan D. Elektron valensinya berarti ada berapa nih? Ada
5 elektron valensi. Karena ada 5 maka berada di golongan 5A. Periodenya ada di periode 4. Ya. Nah, itu berikutnya. Nah, hampir aja kepotong. Contoh lain, Bapak mau ambil yang mana nih? Yang AR deh. Ya. 18 AR kalau dikonfigurasi gimana? Oke, kita nggak bisa disingkat ya karena ini langsung gas mulia. Kalau kita konfigurasikan berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Nah, ini nggak disingkat. Kalau nggak disingkat kayak mana nih? Kalau tidak disingkat ya kita lihat aja di elektron terluarnya yang mana. Yang terluar itu kan di orbital di tingkat energi yang paling besar atau di N yang terbesar. Ini kan di N-nya sama dengan 3. Ya. Berarti elektron valensinya ada 8. Golongannya golongan berapa? Golongannya berarti golongan 8A. Karena berada di golongan 8A dan periodenya adalah periode berapa nih? Periodenya periode 3. Oke. Ya, nah itu. Kemudian Bapak ambil contoh yang ini, yang golongan B. Nah, ini ada sedikit keunikan untuk golongan B. Bapak ambil yang ini, CO. CO dengan nomor atom 27, kalau kita konfigurasikan itu 18 AR. Kemudian 4S2, 3D berapa nih? 10, 3D 7. Nah, elektron valensinya berapa? Elektron valensinya 9. Nah, lo kalau 9 golongan berapa? Ada nggak golongan 9? Nggak ada. Ya, jadi golongannya karena berhenti di orbital S dengan D, maka termasuk golongan B. Cuman berapa B? Nah, itu dilihat dari elektron valensinya. Jadi elektron valensi yang 9 itu dia masuk ke dalam golongan 8B. Termasuk yang Ni juga. Ni dengan nomor atom 28 kalau kita konfigurasikan adalah 18 AR, 4 S2, 3D 8. Ya, elektron valensinya ada berapa? Elektron valensinya ada 10. Dia juga termasuk ke dalam golongan 8B. Ya, ini makanya 3 ini 26, 27, 28 nomor atomnya itu termasuk golongan 8B. Periodenya periode berapa? Periodenya periode 4. Ini juga periodenya adalah periode 4. Kenapa periode 4? Karena konfigurasinya berada di tingkat energi terbesarnya yaitu 4. Ya. Jadi dari sini kalau untuk golongan B, nah kemudian yang ini nih, nanti kita buat kesimpulannya. Yang Cu dengan nomor atom 29, dia di golongan 1B. Kenapa kok bisa 1B? Konfigurasinya adalah Cu itu 18 AR, 4S1, 3D 10. Ingat ya, konfigurasi berdasarkan kestabilan orbital D. Elektron valensinya ada 11. Nah, untuk orbital D kenapa kok bisa 11, Pak? Ya karena kan dia ditambahkan dengan yang S. D itu maksimal 10. Gitu. Sedangkan S ada 2. Kalau yang elektron valensinya 11 untuk orbital D, ya untuk golongan B, maka berada di golongan 1B, ya. Jadi nggak bisa elektron valensinya 1. Kenapa? Karena kalau 1 aja berarti D-nya nggak ada. Kalau D-nya nggak ada berarti kan termasuk di golongan A. Gitu. Maka periodenya adalah periode berapa nih? 1B. Ini periodenya adalah periode 4. Jelek banget angka 4-nya. Ya, periodenya adalah periode 4. Termasuk Zn. Zn dengan nomor atom 30 pun juga sama. Zn dengan nomor atom 30 konfigurasinya adalah 18 AR, 4S2, 3D 10. Elektron valensinya berapa? Elektron valensinya ada 2 tambah 10 ada 12 gitu. Kalau ada 12 berarti berada di golongan 2B. Periodenya masih sama. Periodenya periode 4. Jadi kalau yang golongan B itu, ya golongan B, kalau seandainya ada di elektron valensinya itu 8, 9 dan 10, maka ini termasuk golongan 8B. Ya. Tapi kalau elektron valensinya ada 11, maka ini berada di golongan 1B.
B. Tapi kalau seandainya elektron valensinya ada 12, maka ini di golongan 2B. Ya, hanya itu saja untuk pengecualiannya. Yang lainnya masih sama. Oke. Nah, itu boleh materinya nanti kalau misalkan di screenshot bisa di pause terus di screenshot juga. Yang ini juga penjelasan awalnya tadi ya. Nah, jadi ini kesimpulannya nih. Jadi kalau elektron valensinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya sesuai dengan golongannya. 1A, 2A, 3A, 4A dan seterusnya. Tapi ini untuk elektron valensi yang di orbital S dengan S plus P ya, untuk yang golongan A. Kalau yang golongan B, nah ini tadi kesimpulannya nih. Ya, kalau yang golongan B berarti kan S dengan D. S dengan D pasti S-nya ada 2, D-nya mulai dari 1 sampai 10. Ya, sesuai dengan jumlah elektron valensinya, yang membedakan cuma di sini. 8, 9, 10 ini berada di golongan 8B, 11 berada di golongan 1B, 12 berada di golongan 2B. Oke, nah itu penjelasannya. Kemudian kita akan coba tambahkan sedikit ya penjelasan untuk konfigurasi elektron. Nah, untuk ini hapus dulu deh. Oh, enggak usah. Oke, untuk golongannya ya itu punya nama sendiri. Golongan 1A itu disebut sebagai unsur logam alkali. Ya, disebut sebagai unsur logam alkali. Kalau yang 2A itu disebut sebagai unsur logam alkali tanah. Ya. 3A enggak ada sebutan, 4A enggak ada, 5A enggak ada, 7A baru ada. 7A itu disebut sebagai unsur halogen. 8A itu disebut sebagai unsur gas mulia. Ya, unsur gas mulia. Kalau yang golongan B itu adalah unsur logam transisi gitu ya. Nah, itu penjelasannya. Kemudian ya penjelasan singkat tambahan untuk nama dari golongan ya. Oke, kita akan coba soal ya. Di sini nah lo ini kayaknya agak susah nih. 2 ion A2+ memiliki lintas dan B- memiliki lintasan sebagai berikut. A2+, kalau kita lihat konfigurasinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 punya elektron 10. Ya, tapi ini A2+, elektronnya ada 10 elektron. Kalau untuk konfigurasi pasti yang diminta adalah atomnya. Ya, berarti di unsur A ini kan sudah melepas 2 elektron. Berarti kalau sebelum dilepas ada 12. Kemudian jumlah neutronnya 12. Berarti nomor masanya adalah massa itu kan nomor massa adalah proton tambah neutron. Ya, jadi kalau 12 berarti tambah neutronnya 12, maka ininya 24. Konfigurasinya gimana? Konfigurasinya adalah 10 Ne 3 S2. Maka ada di golongan 2A, periodenya periode berapa nih? Periode 3 ya. 2A karena di orbital S elektronnya ada 2, periodenya periode 3. Berarti unsur A di 2A periodenya periode 3. Salah, 2A unsur A. Kita cek yang unsur B deh, B lupa. Yang B min. B min ini ada berapa elektron kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 elektron. B min itu 18 elektron. B min kan artinya sudah menerima elektron. Ketika sudah menerima dia 18. Berarti sebelum menerima B itu ada 17 elektron. Ya. Ada 17 elektron. Kalau ada 17 elektron berarti nomor atomnya B ini adalah nomor atomnya 17. Ya. Nomor atomnya 17, kemudian ini neutronnya 18. Berarti neutronnya masanya adalah 33.
Ya 18 tambah 17. Maka konfigurasinya adalah 10 Ne, 3s2, 3p5. Elektron valensinya ada berapa? Elektron valensinya ada 7, ya 2 tambah 5. Berarti di golongan 7A, periodenya periode 3. Ya ini soal UN sekarang memang agak sedikit odds, jadi biar kalian terbiasa. Yang A benar nggak? Notasinya unsur A, golongan 2A, betul. Periodenya salah ya, salah di periode. Yang B, golongan B ada di 7A, betul, salah ya, bukan 7A tapi 8A. Unsur C, yang opsi C, unsur A, golongan 2A, periodenya 3, notasinya adalah bukan 30, 12, tapi notasinya 24, 12. Ini salahnya di sini. Kemudian unsur B 7A, 7A betul, 7A periodenya periode 3, notasinya 35, 17. Betul ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Yang E salahnya di mana? Salahnya di sini. Ini golongan 8A, kemudian periodenya periode 2. Gitu. Kan harusnya periode 3. Oke, itu contoh soalnya. Berikutnya, nah ini kita akan coba. Jadi kalau soal-soal UN itu enggak semerta-merta tiba-tiba langsung muncul golongan dan periode, pasti banyak yang ditanyain. Unsur X nomor atom 24 kita konfigurasikan. X nomor atom 24 18AR 4S1 3D10. Salah 3D4. Pak kok 4S1 3D4? Ya, kestabilan orbital D dengan nomor atom 24. Elektron valensinya gimana? Tetap sama. Elektron valensinya ada 5. Berarti berada di golongan 5A, 5A, terus periodenya periode berapa? Periodenya berarti periode 4. Ya, kita lihat opsi A 18AR 3D5 4S1. Ya, betul. Salah, ini bukan 34, 5 ya harusnya. Berarti golongan elektron valensinya ada 6. Sorry, ada 6, 3D5. Oke, ya, 5 tambah 1. Berarti di golongan 6B ini salah, sorry. Periodenya periode 4. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Yang B salah konfigurasi. Yang C salah konfigurasi, yang D salah konfigurasi, yang E juga salah konfigurasi. Oke, berikutnya soal yang nomor 45. Konfigurasi unsur Br35. Br nomor atom 35 kita konfigurasikan. Berarti 18AR 4S2 3D10 4P5. Elektron valensinya yang mana? Ini 4. Berarti ada Ev-nya adalah ada 7. Maka berada di golongan 7A, periodenya periode 4. Ya. Nah, yang mana berarti jawabannya? 7A 4S2 3D10 4P5 7A periode 4. Ini ya, ini yang sesuai. Ya. Berikutnya kita akan coba. Nah ini, letak unsurnya dalam tabel periodik secara tabel periodik terletak pada golongan periode secara berurutan adalah unsur apa nih? Unsur Y ya. Ya berarti yang ini. Ini diagram orbital He. Setelah He berapa sih? Berarti 2S 2, yang ini punya P. 2P berapa nih? 1 2 3 4 5, ada 5. Berarti 2S2 2P5. Maka di golongan 7A periodenya periode 2. Berarti yang mana tuh? Kok nggak ada? Nggak ada ya. Ini He kan berarti ya. Berarti 2S2 2P5. Harusnya 7A periode 2. Oke, nggak apa-apa, nggak ada jawabannya. Ya, jadi 7A periodenya periode 5. Salah, periode 2, sorry. 7A periode 2 enggak ada. Adanya 7A periode 3, 7A periode 7. Oke, enggak ada jawabannya. Ya, enggak apa-apa. Berikutnya, pasangan atom terletak dalam tabel periodik yang terletak dalam satu golongan. Satu golongan berarti golongannya sama. Kita cross check. M nomor atomnya 4. Di mana ya? Di sini aja deh. M nomor atomnya 4, berarti konfigurasinya adalah 2He 2S2. Maka berada di golongan berapa nih?
berada di golongan 2A. Ya, golongan aja yang ditanya. Kemudian unsur L nomor atom 8, konfigurasinya adalah 2He, kemudian 2S2, 2P berapa nih? 4 ya berarti. Ada di golongan 6A. Kemudian unsur Z nomor atom 9, berarti 2He, 2S2, 2P 5, berada di golongan 7A. Ya, 2 tambah 5. Kemudian Ki nomor atom 12, berarti 10 Ne 3S2, berada di golongan 2 pakai Romawi. X nomor atom 20, konfigurasinya adalah 18Ar 4S2, berarti berada di golongan 2. Yang sama siapa? M, yang satu golongan M dengan Ki dengan Z, berarti MQ, MZ, QZ. ML salah, LZ salah, ZQ, ini apa sih? Oh iya, MQ, MX, QZ, QX. ZQ salah, ZX juga salah, berarti jawabannya adalah Q dengan X. Ya, nah itu contoh soal yang sudah Bapak berikan. Silakan, ini ada 5 soal, 1, 2, 3, 4, 5. Ini silakan sebagai latihan kalian. Ya, silakan dikerjakan di buku kalian. Nanti kita akan diskusi lagi via Google Meeting. Ya, jadi selama nonton video, kalau misalkan ada yang belum paham, boleh ditanyakan kepada Bapak. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi nanti untuk sesi diskusinya.